Halo, Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang konsep sumber permodalan perusahaan. Kenapa harus dibahas? Karena prinsip saham itu sendiri sebenarnya adalah kita ngasih modal ke perusahaan agar perusahaannya terus berkembang dan dapat untung yang lebih. Di sini contohnya adalah sebuah perusahaan yang saya beri nama PT Kerjo Makmur. Intinya PT Kerjo Makmur ini butuh modal untuk mengembangkan perusahaannya. Ada dua cara untuk mendapat modal tambahan. Yang pertama internal dan eksternal. Internal itu modal yang berasal dari pemiliknya sendiri. Kalau yang eksternal itu bisa tiga cara. Utang dari bank, atau dari supplier, atau yang ketiga yaitu pasar modal. Nah, anggaplah PT Kerjo Makmur ini milih lewat pasar modal. Maka PT Kerjo Makmur ini akan melakukan proses yang namanya Initial Public Offering atau IPO. Kalau PT Kerjo Makmur udah IPO, maka nanti akan jadi perusahaan terbuka atau TBK. Terbuka artinya masyarakat umum yang udah punya rekening saham itu bisa membeli saham dari perusahaan tersebut. Nah, ini gambar ini ceritanya begini nih. Pemilik PT Kerjo Makmur itu anggaplah A sama B. Si A ini modalin pertama 60 juta dan si B 40 juta. Totalnya 100 juta. Maka si A punya 60% saham atau kepemilikan dan si B punya 40% kepemilikan. Mereka mau nambah modal 20 juta atau 20%. Jadi modalnya perusahaan itu nambah jadi 120 juta, sedangkan kepemilikannya si A dan si B persentasenya menurun. Yang mana 20% dari saham PT Kerjo Makmur itu dimiliki oleh publik, dan di antara dari 20% itu bisa kita miliki. Jadi nanti kita termasuk sebagai pemilik perusahaan tersebut. Nah, sebagai pemegang saham, berapapun saham yang kita miliki, kita juga dapat yang namanya hak dan kewajiban pemegang saham. Kewajiban pemegang saham dulu nih. Pertama, jelas kita harus menyetor modal ke perusahaan. Dengan membeli saham tersebut, berarti kita menyetor modal ke perusahaan tersebut. Terus berkomitmen buat mengembangkan perusahaan. Ya, kalau misal kita beli sahamnya Unilever, mestinya dong kita harus beli produk-produknya juga, biar labanya makin nambah. Yang ketiga, ikut rapat umum pemegang saham. Tapi ini nggak mutlak sih, alias bisa diwakilin. Dan kalaupun mau datang, silahkan, itu hak Anda. Selanjutnya adalah hak pemegang saham. Yang pertama, kita tuh berhak dapat yang namanya dividen, alias pembagian laba perusahaan. Tapi besar kecil yang kita dapat, itu juga tergantung dari berapa saham yang kita punya. Nah, dividen ini biasanya dikasihnya tahunan. Di video-video selanjutnya akan ada trik biar kita bisa dapat dividen maksimal. Yang kedua, kita tuh berhak ikut rapat umum megang saham. Tadi kan wajib nih, kalau ini haknya. Kita berhak datang dan kita berhak dapat fasilitas atas rapat tersebut. Misalkan dapat makan gratis. Biasanya sih kalau buat investor retail atau alias investor receh yang nilai investasinya masih kecil kayak saya gini, ikut RUPS tuh biar dapat oleh-olehnya. Dan oleh-olehnya ini biasanya adalah produk-produk dari perusahaan tersebut. Lumayan kan, dapat makan gratis, dapat oleh-oleh kan? Dan yang ketiga, kita tuh berhak dapat perlakuan yang sama. Kita juga berhak datang RUPS, berhak voting, berhak dapat undangan rapat. Namun, yang membedakan adalah suara kita. Kalau kita punya sahamnya banyak alias besar, maka suara kita akan berpengaruh dalam rapat tersebut. Kalau saham kita kecil alias porsinya ya receh lah, itu nggak ada pengaruhnya, tapi kita tetap bisa ngasih pendapat. Oke, sekian dulu di video kali ini, dan di video selanjutnya kita akan membahas tentang prospek saham di Indonesia. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe bila ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga kita selalu sehat dan lancar rezeki. Assalamualaikum. Video selesai.